kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya nak. Siapa yang berdoa hari ini? Teman-teman, mari kita berdoa. Baik anak-anak ibu, apakah hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Nah, untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nyanyi apa kita? Garuda Pancasila. Nah, kita berdirilah semua biar lebih semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Kayak mana? Udah semangat? Dah. Udah. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan papan tulisnya. Di sini ada emoji senang, sedih, dan marah. Nah, ibu mau tanya nih, pagi ini gimana perasaan anak-anak ibu? Senang. Ini coba Amara, kenapa senang? Karena berjumpa kawan-kawan. Siapa lagi? Coba Naila. Kenapa tadi perasaannya senang? Kenapa senang? Karena jumpa kawan-kawan di sekolah. Sama ya yang lain mungkin. Coba Nabila. Karena bisa belajar. Nah, berarti pagi ini anak-anak ibu senang semuanya kan? Ya, gimana ya perasaannya hari ini? Senang. Senang juga ya, nggak ada yang sedih, nggak ada yang marah kan? Nggak ada. Nah, kelas 6A. Siap. Kelas 6A. Siap. Kelas 6A. Siap. Siswa kelas 6A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa yang ibu sayang semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Ibu yang kami sayang, kami pasti bisa. Udah semangat lagi belajarnya. Nah, sekarang kita belajar tentang tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Materinya yaitu kerjasama ASEAN. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, minggu lalu kita udah belajar tentang apa nak? Tentang negara-negara ASEAN. Ada yang masih ingat berapa jumlah negara ASEAN? Berapa? 11. Ada 11. Coba kita sebutkan satu-satu ya. Yang pertama Indonesia. Yang kedua Malaysia. Singapura. Thailand. Kamboja.
ingat semua? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, setelah diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Dan sebelum kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menampilkan. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar di papan. Yang pertama gambar apa, Nak? Batik. Batik ini berasal dari mana? Indonesia. Yang kedua? Berasal dari Turki. Yang ketiga? Korea. Dari mana? Tiongkok. Ini? Mobil. Dari mana mobil? Jam tangan? Dari Swiss. Susu dari mana? Baru. Nah, dari gambar di papan ini, inilah yang dinamakan dengan globalisasi. Ada yang tahu arti globalisasi itu apa? Nuzul. Apa itu, Nak, globalisasi? Globalisasi membuat negara di dunia semakin terhubung. Globalisasi merupakan proses penggabungan secara internasional yang terjadi karena berbagai sebab. Misalnya pertukaran pemikiran, suatu produk atau barang, hingga berbagai aspek budayaan. Nah, itu ya arti dari globalisasi. Intinya globalisasi itu mendunia. Ini ya yang tadi kita jelaskan itu batik dari Indonesia, karpet Turki, boneka Tiongkok, mobil Jepang, jam tangan Swiss, susu dari Selandia Baru. Nah, Ibu punya video pembelajaran. Mari kita saksikan video Hai pembelajaran teman-teman, kita. hari ini kita belajar lebih dari dan kurang dari ya. Untuk mudah mengingat, Diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki tema yang keempat. Diperhatikan bagus-bagus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran satu dari Sultan yang ke-1, yaitu globalisasi di sekitar kita. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Baiklah anak-anak, agar kalian bisa menjawab semua itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Perhatikan. Coba kalian amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang kamu pakai. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitarmu. Coba kalian simak peta dunia berikut ini. Pada gambar tersebut ada berbagai contoh produk yang banyak ditemui di sekitar kita. Contohnya batik dari Indonesia. Ada pula karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain. Misalnya pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Globalisasi membuat negara di dunia semakin terhubung. Globalisasi merupakan proses penggabungan secara internasional yang terjadi karena berbagai sebab.
Misalnya saja adanya pertukaran pemikiran, suatu produk atau barang, hingga dari berbagai aspek kebudayaan. Globalisasi sendiri bisa diartikan sebagai proses yang membuat dunia semakin terhubung. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Kalian bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di luar negeri dan bahkan bisa berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dari negara lain. Tidak dirasa, ternyata globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana, Pak? Nah, tadi di video udah dijelaskan tentang globalisasi. Udah paham semua tentang globalisasi? Nah, sekarang kita lanjut pembelajaran kita tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya lingkup ASEAN. Kita lanjut ya nontonnya ya. Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Tentu kalian masih ingat bahwa ASEAN adalah organisasi perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN meliputi bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, serta di bidang pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain: yang pertama, di bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, dan juga penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games. Peranan Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang sosial budaya. Indonesia sangat aktif untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional, baik pada tingkat regional ASEAN ataupun tingkat dunia. Keikutsertaan tersebut diantaranya Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kompetisi ilmu pengetahuan internasional seperti Olimpiade Fisika Internasional, Olimpiade Biologi Internasional, kontes robot internasional, dan kontes-kontes lainnya. Kemudian, Indonesia juga aktif dalam program pertukaran pelajar. Pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas di luar negeri dapat mengikuti program ini. Kemudian, Indonesia aktif sebagai peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional, contohnya SEA Games. Selain itu, sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya, Indonesia juga aktif dalam kegiatan kebudayaan internasional, dan juga dalam bidang kemanusiaan. Indonesia memberikan bantuan kepada negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Itulah beberapa peran Indonesia dalam kerjasama antar negara di ASEAN dalam bidang sosial budaya. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, udah disaksikan videonya? Sudah. Udah dapat ilmu?
Anak-anak itu udah duduk di kelompoknya masing-masing? Ini kelompok apa? Visual, auditori, estetik. Ini ibu punya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jadi lembar kerja ini ibu bagikan setiap kelompok, dikerjakan secara bersama-sama. Paham? Ini kelompok apa tadi? Visual. Ini auditori. Yang ini estetik. Dikerjakan bersama-sama. Diskusi kelompok ya. Oke? Nama apa? Buat nama kawan-kawannya. Ini di sini terus buat Amara, Nadila. Apa yang kayak anak-anak? Ini isi yang mana? Ini bagian sosial, ini bagian sosial, ada kerjasama bidang budaya.
Udah siap diskusi kelompoknya? Kita kumpulkan dulu. Nah, anak-anak ibu telah berdiskusi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Ini hasil diskusinya kan? Nah, sekarang ibu mau setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa? Bisa. Kelompok yang pertama? Sabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Bidang sosial, menekan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, dan pembayaran upah yang wajar. Dibentuknya AMMSWB merupakan forum pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk kerjasama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Dibentuk ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication AMRDPE. AMRDPE merupakan forum pertemuan tingkat menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Menanggulangi masalah perkembangan produk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Dibentuknya ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) sebagai upaya kerja meningkatkan kerjasama kemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan. Bidang budaya, pertukaran budaya dan seni, adanya festival film ASEAN yaitu ASEAN International Film Festival and Awards (IFA). Menandatangani kesepakatan bersama di bidang peristiwa ASEAN atau disebut dengan ASEAN Tourism Agreement. Menyelenggarakan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ya. Ada berapa di situ kerjasamanya? Bidang sosial ada berapa? Ada 6. Bidang budaya? 3. Tunjukkan hasil kerjanya sama kawan-kawannya. Nah, ini hasil kerja dari kelompok Kinestetik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Nah, sebelum kita melanjutkan presentasi diskusi
letakkan di atas meja. Bisa? Udah? Sekarang tarik nafasnya. Lepaskan. Tarik lagi. Lepaskan lagi. Sekali lagi ya. Tarik lagi. Lepaskan. Gimana perasaannya? Lega. Udah lebih enak? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali diskusi kita ke kelompok visual. Yang mana? Lanjut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang terdiri dari Radit, Muksal, Zahratul, Nabila, Nabila, Amara. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial dan budaya di masa globalisasi. Contoh kerjasama bidang sosial. Pertama, bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesepakatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Membantu kaum pemuda dan pemuda dalam usaha menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan makanan dan pembangunan. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN dan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali ASEAN Games. Udah? Habis? Baik, terima kasih untuk kelompok siswa. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kelompok apa belum? Maju nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Contoh kerjasama di bidang sosial. 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah dan yang wajar. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Mengembangkan sumber daya manusia. Meningkatkan kesejahteraan. Program peningkatan kesehatan makanan dan obat-obatan. Contoh kerjasama di bidang budaya. 1. Pertukaran budaya juga festival film ASEAN. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali SEA Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mempresentasikan hasil kelompok. Ada 3 kelompok tadi ya. Dari hasil presentasi
presentasi kawan-kawan kita semua, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama di bidang sosial yang pertama, menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Dan yang keenam yaitu program peningkatan kesehatan yang termasuk di dalamnya makanan dan obat-obatan. Kerja sama di bidang budaya ada 3. Yang pertama, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Yang kedua, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang ketiga, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu mau merefleksikan. Yang pertama, apakah bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Siapa yang bisa menjawab? Nadila. Mengenal budaya luar, karena dengan kita mempelajari budaya luar, kita dapat mengetahui dan mengenal budaya-budaya di luar Indonesia. Benar sekali ya. Yang kedua, apakah ada kesulitan yang kamu temui saat mempelajari topik hari ini? Siapa nak? Nia. Tidak ada kesulitan, berarti menarik hari ini? Yang ketiga yaitu lingkungan belajar yang seperti apa yang kamu harapkan pada pertemuan selanjutnya. Siapa? Jikra. Lingkungan yang nyaman saat sedang belajar dan sering-sering lagi berinteraksi satu sama lain seperti siswa dan guru. Berarti lingkungan yang nyaman. Nah, kita sudah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Tugas anak-anak ibu yaitu ambil buku latihannya, kita kerjakan 2 soal. Buku latihan IPS. Ditulis di buku latihan. Yang pertama, apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, berikan contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Udah selesai? Belum. Udah? Yang udah siap kumpul di meja depan.
Hidayah.